Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator yang kami hormati, semoga sehat selalu untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu, utamanya yang teman-teman operator baru, baik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, ataupun SMA, SMK, untuk tata cara menginstal aplikasi Dapodik 2021. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita menginstal aplikasi Dapodik, setidaknya bapak ibu nanti akan melakukan 3 tahapan ketika menginstal aplikasi Dapodik itu. Yang pertama, bapak ibu harus mendownload master aplikasi Dapodik 2021 dari alamat website dapo.kemdikbud.go.id, atau bisa juga Bapak Ibu mengcopy dari teman operator yang lain yang barangkali sudah mendownloadnya, khusus untuk master aplikasi Dapodiknya ya, bukan untuk prefilnya, karena prefil tiap sekolah ini akan berbeda-beda ya. Setelah Bapak Ibu mendownload aplikasi Dapodiknya ini, silahkan diinstal seperti biasa. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi Dapodiknya. Yang kedua, Bapak Ibu download prefil Dapodik untuk tiap sekolah. Alamat downloadnya sama di sini. Dan yang ketiga, nanti tahapan yang ketiga adalah melakukan registrasi Dapodiknya. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat melakukan poin 2 dan 3, Bapak Ibu harus memiliki ini. Yang pertama, akun yang digunakan untuk Dapodik pada semester sebelumnya. Yang kedua, password aplikasi Dapodiknya. Dan yang ketiga, kode registrasinya. Tapi khusus untuk teman-teman dari PAUD dan TK, ini kode registrasinya itu ganti baru, sehingga silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk meminta kode registrasi yang baru untuk PAUD TK-nya. Baik Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah bisa mendownload aplikasi Dapodiknya di alamat ini ya. Jadi silakan dibuka saja. Alamatnya adalah dapo.kemdikbud kemudian .go.id, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu buka halaman unduhan ya. Di halaman ini Bapak Ibu silakan dibuka. Nanti di halaman unduhan dan download aplikasinya. Nanti bentuk aplikasinya Access seperti ini. Ukurannya sekitar 63 MB. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di halaman unduhan ini. Nah, ini silakan unduh installernya, unduh juga panduan Dapodiknya nih untuk dipelajari. Oke, selanjutnya akan kami contohkan cara mendownload data prefil ya. Masih di tab unduhan, tapi Bapak Ibu pindahkan ke tab data prefil. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu pilih provinsi yang sesuai. Misalnya kita provinsi Jawa Tengah. Nah, ini ada banyak link di sini. Silakan Bapak Ibu klik salah satunya, bebas saja. Tapi saya sarankan yang agak tengah-tengah saja. Ya, biasanya kalau yang atas sendiri atau bawah sendiri padat. Jadi kita pilih yang agak tengah-tengah saja Bapak Ibu ya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini kita dimintakan memasukkan username, password, dan kode registrasi. Tadi saya sudah sampaikan ya, kita harus punya akun emailnya, username-nya ini ya. Kita masukkan username kita misalnya, kemudian passwordnya apa ya, kemudian kode registrasinya. Kalau ketiga hal ini sudah diinputkan, maka kita tinggal melakukan generate saja Bapak Ibu. Ditunggu sampai proses generate ini selesai. Lama tidak proses generate prefilnya? Ya, tergantung. Pertama, koneksi internetnya. Kedua, padat atau tidak server Dapodiknya. Ketiga, apa Ibu, besar atau tidak ukuran file prefilnya. Karena setiap sekolah ukuran file prefilnya beda-beda. Kalau sudah seperti ini sudah siap di download Bapak Ibu. Silahkan klik download saja.
maka otomatis Preview akan terdownload. Perhatikan di pojok kiri. Nah, ketika kita download Preview, kok ada tulisan seperti ini? Karena dianggap file berbahaya oleh Google Chrome, Bapak Ibu jangan pilih discard atau batalkan, jangan, tapi pilih keep, lanjutkan ya. Pilih ini, jangan sampai pilih yang batal atau discard ini. Kita pilih keep, maka dia akan melanjutkan download Preview-nya dan selesai. Oke, kita sudah punya ketiga hal yang dipersyaratkan, dua hal maksud saya yang dipersyaratkan untuk melakukan registrasi Dapodik. Maka Bapak Ibu, sekarang akan kami lanjutkan bagaimana cara menginstalnya sampai dengan registrasi. Preview-nya sudah di-download, ini misalnya. Kemudian yang kedua, aplikasinya udah punya. Kemudian cara menginstalnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka aplikasinya ini yang untuk diinstal ini, yang dari download tadi. Bapak Ibu silakan double klik saja ya, aplikasinya double klik saja seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawab saja run. Oke. Selanjutnya di sini dijawab yes. Nah, ada jendela selamat datang di instalasi Dapodik. Kemudian Bapak Ibu klik lanjut saja. Di sini ada lisensi. Bapak Ibu klik saya setuju, kemudian kembali klik lanjut. Di sini lanjut saja langsung. Di sini langsung saja klik lanjut. Kembali di sini klik pasang. Nah, ditunggu Bapak Ibu sampai proses instalasinya selesai. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu operator, Bapak Ibu operator harus persiapkan komputer yang sehat ya, dalam arti tidak harus baru, tapi pastikan komputernya sehat. Dan bila mana perlu, Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah bahwa untuk operator dalam hal terkait pengelolaan Dapodik itu membutuhkan laptop atau komputer yang spesifikasinya cukup baik. Sangat disarankan minimal Core i5 atau Core i5 dengan RAM minimal 4 GB. Kenapa? Karena aplikasi Dapodik ini cukup berat Bapak Ibu. Oke, aplikasinya cukup berat dan ini terkait dengan banyak hal, banyak data, banyak aplikasi juga. Contoh ada eRaport, ada EDS PMP, ada apa lagi Bapak Ibu? Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang terkait Dapodik, Verbal PD dan lain sebagainya, yang tentunya membutuhkan laptop dengan kinerja cukup bagus. Jadi bukan untuk gaya-gayaan Bapak Ibu ya, tetapi memang aplikasi Dapodik dan teman-temannya ini ya, yang terkait dengan aplikasi Dapodik ini memang membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang cukup bagus. Standarnya tadi, syukur-syukur Core i5, i5, dan syukur lagi harddisknya itu menggunakan SSD, karena itu akan lebih cepat untuk kita bekerja di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi itu memang kebutuhan untuk aplikasi, bukan untuk gaya-gayaan. Oke Bapak Ibu, kalau sudah ada informasi seperti ini, kita lihat di sini mengakhiri pemasangan Dapodik, berarti ini sudah selesai. Kita klik selesai ya. Kita klik selesai, maka dia akan membuka aplikasinya ya. Kita jangan registrasi dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke sini dulu. Untuk bisa melakukan registrasi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload Preview-nya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bagaimana cara mendownload Preview-nya ya. Kemudian Bapak Ibu, kami informasikan Preview tiap sekolah itu berbeda-beda ya. Preview setiap sekolah berbeda-beda, dan mohon ini dicatat, setiap Bapak Ibu menginstal aplikasi Dapodik yang baru harus download Preview lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jika operator menginstal ulang Dapodik, ini wajib download Preview kembali. Jadi Preview ini satu kali pakai Bapak Ibu. Kalau kita sudah download Preview, sudah buat registrasi, kok tiba-tiba kita udah sinkron, udah pernah sinkron,
kemudian kita mau ganti laptop atau pindah laptop ya Bapak Ibu ya, sudah sinkron, sekali lagi sudah download Prefill, sudah registrasi, sudah mengerjakan Dapodik, kemudian sudah pernah sinkron, kok mau nginstal ulang Dapodik lagi karena ganti laptop atau laptopnya rusak atau apa, wajib download Prefill kembali. Jadi Prefill itu jangan dipakai berulang-ulang, tidak boleh. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan registrasi Dapodik. Setelah tadi kita menginstal, sudah punya Prefillnya ya, kita akan melakukan registrasi Dapodik. Sebelum melakukan registrasi Dapodik Bapak Ibu wajib membuat folder ya, folder baru di drive C ya, dengan nama itu Prefill_Dapodik ya. Bapak Ibu sebelum registrasi harus membuat folder baru di drive C dengan nama ini, Prefill Dapodik. Harus sama persis seperti ini. Perkara huruf besar huruf kecil nggak masalah, tapi harus sama persis seperti ini tulisannya, Prefill Dapodik. Kemudian nanti file Prefill yang kita download tadi dikopikan ke folder ini. Sekali lagi, file Prefill yang kita download tadi dikopikan ke folder yang kita buat ini. Baik, akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Kita buka Windows Explorer, kemudian ke C ya. Ini saya hapus dulu ya, saya akan buat ulang. Kita buat ulang ya Bapak Ibu ya. Klik kanan, ingat C, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian folder. Nah, kita tulis Prefill, L-nya double, underscore, kemudian Dapodik. Oke, ini kita sudah buat folder yang namanya Prefill_Dapodik. Oke, nah setelah kita membuat folder Prefill ini selesai, ingat tadi Bapak Ibu, Prefill yang kita download itu kita kopikan ya, ini ya, kita kopikan, kemudian kita pastekan ke C, foldernya adalah Prefill Dapodik ya, kita pastekan di sini. Oke, nah itu kalau ini sudah dilakukan ya, maka kita sudah siap melakukan registrasi ya. Jadi sekali lagi, setelah install Dapodik, download Prefill sudah, jangan buru-buru registrasi. Buat dulu folder baru di C, namanya Prefill Dapodik ya. Kemudian Prefillnya dikopikan ke sini, ke folder Prefill Dapodik. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan melakukan registrasi Dapodik. Nah, kembali untuk registrasi kita butuh 3 hal ini, maka siapkan lagi ya, ini kita akan melakukan registrasi Dapodik. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi selesai melakukan instalasi, download dan mengkopikan Prefillnya ke drive C, foldernya Prefill Dapodik ini, kita sudah siap melakukan registrasi. Cara registrasinya adalah Bapak Ibu, karena kita sudah download Prefillnya dan sudah mengkopikan Prefill ke folder Prefill Dapodik, di sini pilih registrasinya offline. Apakah kita bisa melakukan registrasi online seperti ini? Bisa. Kalau kita mau melakukan registrasi online, kita tidak perlu download Prefillnya. Tetapi ingat, pastikan koneksi internetnya itu stabil. Karena kalau kita registrasi online, koneksi internet tidak stabil, takutnya ada data yang tidak masuk ke database kita. Saran kami sih, lakukan registrasi offline dengan cara yang tadi, download Prefillnya dulu, copy Prefillnya ke drive C, foldernya Prefill Dapodik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masukkan kode registrasi kita, lalu username kita, dan yang terakhir kita masukkan passwordnya. Dicermati kembali
apakah kode registrasinya sudah betul, username-nya sudah betul, dan passwordnya sudah betul. Kalau sudah, tinggal klik submit. Maka sistem akan menginformasikan, pastikan Anda menggunakan prefil terbaru. Tadi saya katakan, setiap kita install ulang Dapodik, kita harus menggunakan prefil yang terbaru, alias download dulu prefilnya baru install dan registrasi, gitu ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, ditunggu Bapak Ibu sampai sistem menyelesaikan proses registrasinya. Lagi-lagi di sini lama atau tidak tergantung komputer yang digunakan dan tergantung banyaknya data yang kita miliki. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya sih tidak terlalu lama karena ini sifatnya offline. Kalau sifatnya online atau registrasi online, ini biasanya agak lebih lama. Apalagi kalau koneksi internetnya itu tidak stabil ya. Jadi sekali lagi saran kami lebih baik menggunakan metode registrasi yang offline. Jadi ini ditunggu betul-betul sampai proses registrasinya selesai. Jangan sampai ditutup proses registrasi ini. Karena kalau registrasinya gagal, maka nanti datanya tidak masuk. Oke Bapak Ibu. Ini kalau udah ada pesan seperti ini, berarti registrasi sudah berhasil ya. Kita klik OK. Nah, dia kembali ke tampilan awal tapi sudah berbeda. Halaman registrasinya sudah tidak ada ya. Kemudian kita tinggal coba login menggunakan username dan password Dapodik kita. Oke, kemudian kita coba klik masuk. Nah, apabila berhasil, maka seperti ini kita sudah masuk ke aplikasi Dapodiknya ya. Dan Bapak Ibu, kalau di sini tulisannya ada pojok kiri atas ada tulisan akun belum terverifikasi berwarna merah, tidak usah khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau di sini ada tulisan akun terverifikasi belum terverifikasi berwarna merah, tidak usah khawatir. Itu tidak menghalangi Bapak Ibu untuk mengerjakan Dapodiknya. Hanya saja memang sekarang Dapodik mewajibkan verifikasi akun, baik akun operator ya, akun PTK yang lain, seluruh akunnya harus diverifikasi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kalau Bapak Ibu di sini ada tulisan akun belum terverifikasi berwarna merah, tidak usah khawatir. Kerjakan saja Dapodiknya dulu. Dan ini tetap bisa sinkron walaupun di sini berwarna merah. Pada video selanjutnya akan kami sampaikan cara melakukan verifikasi akun. Ya Bapak Ibu, cara melakukan verifikasi akun. Demikian Bapak Ibu video panduan untuk menginstal Dapodik versi 2021. Semoga bermanfaat. Bagi operator yang baru boleh diulang-ulang sampai dengan paham Bapak Ibu ya. Secara prinsip tahapannya adalah tadi mendownload aplikasi Dapodiknya, kemudian diinstal, download prefilnya ya, download prefilnya. Sebelum registrasi, file prefil hasil downloadan itu dikopikan ke folder di C prefil Dapodik. Karena folder ini sebelumnya belum ada, dibuat dulu di C prefil Dapodik. Ingat, nama foldernya harus sama persis dengan ini. Kalau sudah prefilnya dikopikan ke sini, ke prefil Dapodik ini, silakan Bapak Ibu lakukan registrasi seperti petunjuk dalam video ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya, tata cara melakukan verifikasi akun. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.